Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marjuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marjuki. Di materi sebelumnya, saya menyampaikan tentang bahwa presiden bukan sebagai simbol negara. Nah, masih kaitannya dengan kedudukan presiden, bahwa beberapa waktu yang lalu bahkan masih hangat ya dalam situasi seperti sekarang ini, di mana ada seseorang yang dituduh sebagai orang yang telah melakukan penghinaan terhadap presiden. Nah, lalu apa saja yang termasuk dalam penghinaan terhadap presiden? Namun sebelumnya, sahabat Curhat Hukum mohon kesediaan untuk subscribe, komen, like, dan share di bawah ini. Sahabat Curhat Hukum, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada antara lain 3 pasal, yaitu 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 yang sebelumnya digunakan sebagai sarana untuk menjerat orang yang dianggap telah menghina presiden. Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 136 bis. Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135 jika itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum maupun tidak di muka umum, baik lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari 4 orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung. Pasal 137 ayat 1, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau tulisan yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2, jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Akan tetapi, berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 013 strip 022 garis miring PUU strip 4 Romawi garis miring 2006 tanggal 6 Desember 2006, pasal-pasal tentang penghinaan presiden yang terdapat dalam 134, 136 bis, dan 137 oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, jika dalam kasus seperti kemarin Rocky Gerung ya, dikenakan pasal penghinaan presiden, tentunya tidak akan tepat karena pasal-pasal penghinaan presiden 134, 136 bis, dan pasal 137 sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu, bagaimana kalau misalnya dalam hal ini presiden merasa tersinggung dengan kritikan atau dengan ucapan atau tindakan warga masyarakat? Apakah presiden tidak bisa berbuat apa-apa? Tentunya, Kitab Undang-Undang Pidana memberikan jalan bagi siapapun yang merasa tercemarkan nama baiknya atau yang merasa sudah dihina
untuk melakukan tindakan pengaduan berdasarkan KUHP bab 16 tentang penghinaan. Akan tetapi, ya, dalam kasus Rocky Gerung misalnya, pihak yang merasa dihina, yaitu Bapak Presiden, maka yang bersangkutan harus langsung melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian. Tidak bisa pengaduan ini diajukan oleh pihak selain Presiden itu sendiri. Karena penghinaan ini adalah delik aduan. Sehingga hanya orang yang terkenalah atau yang kita sebut korban yang berhak mengajukan pengaduan atas penghinaan tersebut. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.